Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 15 September 2025, hari Senin, yang dimana ini adalah minggu yang sangat penting ya. Karena seperti biasa yang sudah saya katakan berulang kali, pada minggu ini tanggal 18 hari Kamis akan ada berita tentang FOMC suku bunga. Jadi saya ingatkan di awal dulu, kalau sekiranya kalian ingin trading pada minggu ini, hati-hati. Siapa tahu ada volatilitas yang ekstrim, jadi kalian tidak kuat, jadi harap hati-hati ya. Biasa jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke, sebelum saya lanjut lagi, seperti biasa, kalau ada yang ingin mengikuti Golden Entry Webinar Batch yang kedua, kalian bisa langsung kontak link WA yang ada di bawah, atau juga kalian bisa langsung cek link pendaftaran yang ada di pin komen yang sudah saya pin di bawah. Jadi yang sekiranya ingin ikut lagi untuk webinar yang kedua di sini, yang dimana akan diberikan update indikator terbaru ya. Ada update dari indikatornya, ya ibaratnya update versi 2.0 lah ya dari indikatornya. Jadi kalian yang sudah ikut kemarin di batch pertama akan otomatis mendapatkan gratis update-nya. Terus bagi kalian yang ingin update juga indikatornya, bisa langsung ikut di hari Jumat ini tanggal 19 ya. Oke, jadi di awal sudah saya bilang bahwa minggu ini kita akan ada berita FOMC. Jadi saya ingatkan sekali lagi ya, kalau kalian minggu ini ingin trade, harap berhati-hati, tidak mesti di gold, di semua aset ya. Karena mengingat menjelang 3 hari FOMC itu kita akan dilihat dengan berita ataupun pergerakan volatilitas yang mungkin aja sedikit hebat ya. Jadi hati-hati aja untuk di minggu ini. Oke. Jadi untuk sekarang bagaimana? Untuk hari ini, hari Senin, kita tidak ada berita yang penting banget sih, cuma ada satu, yaitu Empire State Manufacturing Index diperkirakan akan turun. Itu doang sih. Untuk dari segi lainnya di sini tidak ada. Tapi untuk dari segi tarif dan sebagainya ya, dari segi tarif dan sebagainya, update untuk masalah tarif itu hari ini ada kelanjutan perbincangan antara Amerika dan Cina di Madrid ya. Jadi kemarin mereka itu ada bahas tentang TikTok, kemudian fentanyl, kemudian diskusi tentang tarif juga, kemudian ekonomi dan sebagainya. Nah, hari ini adalah hari selanjutnya yang katanya sih ini final ya, final untuk trade talks antara US dengan China pada hari ini. Jadi kalau hari ini selesai dan hari ini juga ada deal dan ada pengumuman, entah itu mungkin masalah tarif atau dan sebagainya, itu bisa otomatis menggerakkan aset yang beresiko ya. Otomatis kayak gold ini kan bisa dipandang sebagai aset safe haven, itu bisa menyebabkan penurunan ya. Oke, jadi kalau kalian ingin trade pada hari ini, ekstrimnya adalah kalau semisalnya ini trade talks-nya dengan US dan China ini selesai dan tiba-tiba ada pengumuman, itu bakal melihat yang namanya gold itu pasti bakal bergerak ekstrim, pasti ya. Tapi kalau kalian ingin trading pada hari ini dan tidak mengharapkan adanya final decision ataupun tidak ada yang namanya pengumuman dari US China trade talks, ya ini kemungkinan ya udah ini bergerak normal aja sih itu ya. Oke. Di sini saya ulang untuk analisa ya. Untuk hari ini kalau dibilang saya ada open posisi, ada sih kemarin ya, seperti yang saya ada bilang di Discord juga, saya ada buy di 38 sekitaran sini ya, 38 RBS-nya. Seperti yang kemarin sudah saya gambar juga ya kan, kena RBS bisa naik ya, naik sih cuma sampai di 3654 aja. Saya kira bisa extend sampai 75, ternyata enggak. Ya, jadi otomatis untuk hari ini saya tidak ada open posisi lagi, santai aja. Apalagi juga kemarin malam MU juga kalah ya, 3-0. Apalah ya sama City. Saya tidak mengharapkan banyak kalau Manchester United bisa menang sih sebenarnya, tapi ya 3-0 sih. Ya udahlah ya. Sebagai fans MU ya sudahlah. Saya tidak bisa mengharapkan banyak. Ini merah-merah, MU juga merah, semuanya merah ya. Oke, sekarang kita analisa dari segi weekly ya.
Otomatis dari weekly sekarang kita sudah menciptakan yang namanya three white soldier ya. Yang dimana kalau kita melihat yang namanya three white soldier dari segi weekly, kebiasaannya market itu adalah bergerak naik atau berhenti. Ya, bergerak naik atau berhenti. Jadi kebiasaannya ketika terjadi three white soldier antara dua. Ya, retrace itu berat. Ya, jarang banget terjadi retrace, lebih kepada market itu berhenti atau lanjut naik. Ya. Contohnya di sini ada three white soldier gede ya kan, marketnya naik. Ini three white soldier, kemudian marketnya diam, kemudian naik. Kemudian di sini three white soldier, marketnya diam, kemudian naik. Kemudian di sini ya ini bukan three white soldier, ya ini three white soldier di sini ya. Di sini three white soldier, marketnya diam, kemudian naik, membuat rally base rally. Kemudian dari segi weekly three white soldier ini lagi ya, ini marketnya diam dan kemudian naik. Ini three white soldier, marketnya langsung terbang naik. Nah, dengan demikian berarti ketika kita sudah melihat three white soldier dari segi weekly, jadi saya tidak mengharapkan market ini sekarang turun ke 3,5 sih. Ya, even ini kita melihat penurunan sampai 3,5 berarti itu adalah penurunan yang ekstrim, profit taking yang cepat sekali, flash crash lah bahasanya yang biasanya saya pakai ya kan, flash crash ataupun flash sale diskon gitu kan. Yang dimana di sini di weekly juga kita melihat yang namanya fair value gap weekly yang besar sekali ya. Jadi kalau dibilang ini adalah fair value gapnya yang bisa dipakai jika terjadi flash sale ataupun flash crash gitu kan, ini bisa dipakai. Tapi jika mengacu pada kejadian kemarin ya, historinya jika terjadi sudah yang namanya three white soldier, itu antara marketnya lanjut rally atau marketnya sideways. Dan karena minggu ini kita melihat yang namanya FOMC meeting dalam hal suku bunga, jadi saya tidak mengharapkan market ini turun lagi di bawah 3,5 sih. Ya, saya tidak mengharapkan ini marketnya turun lagi di 3,5. Dari segi indikator ya ini stokastik sudah masuk ke zona overbought dan secara RSI juga sudah masuk ke zona overbought. Jadi secara weekly ini pandangannya adalah positif bullish lagi. Setelah kemarin kita melihat RSI itu gagal ya berminggu-minggu untuk untuk masuk ke dalam zona overbought. Akhirnya di minggu lalu kita pasti sudah melihat yang namanya RSI di overbought dan dari segi stokastik weekly sudah masuk ke zona overbought lagi. Jadi secara weekly time frame kita sudah beneran bullish banget, tidak ada alasan untuk yang namanya turun kecuali flash crash ataupun flash sale ataupun diskonnya. Jadi kalau ini turun intinya kita tetap ambil posisi buy ya. Itu dari segi weekly. Dari segi daily kalau kita lihat sekarang, dari segi daily kita bisa mematok sekali lagi ini adalah area resistance become support dan support become resistance ya. Ini resistance become support, ini juga resistannya. Kemudian dari segi kemarin ya saya udah bilang yang ada di 3624. Dan di sini adalah fair value gap daily-nya yang sudah dites berkali-kali ya kan. Kemudian next fair value gap-nya di sini ada yang di sini. Yang dimana di sini juga adalah area base yang bisa saya bilang sekarang. Ya, ini adalah area base-nya. Jadi sekalipun marketnya ini turun di bawah 3578 selaku RBS daily, ya, kita masih punya yang namanya area demand yang ada di sini. Di sini kita juga ada satu RBS sih sebenarnya di 3540. Ya, ini. Oke, dari segi daily ini RBS, ya ini RBS, ini juga RBS, ini area order block demand. Dan juga ini adalah fair value gap-nya yang mepet dengan area order block. Jadi sebenarnya sih kalau dibilang kalau terjadi penurunan, saya rasa di sini marketnya yang bakal ada ngambil posisi banyak sih. Ya, saya rasa ini bakal terjadi buy secara dominan ketika market tuh kena di 3578 sampai 3450. Sepertinya sih ya. Dari segi daily kita punya satu sekarang ya, ini adalah resistance daily, kemudian ini adalah support daily. Secara support daily dan resistance daily yang minor di sini ataupun yang intermediate-nya yang ada di 3646 dan 3624, ini adalah sekali lagi minor ataupun intermediate ya, tidak terlalu strong tapi dia valid gitu kan. Secara resistance ini valid, kalian bisa lihat di tes 1, 2, 3, 4, kemudian secara support di tes sebanyak 1 dan 2. Jadi yang lebih valid adalah area resistance 3646. Ingat,
teorinya secara resisten dan support. Semakin banyak area ataupun level support dan resisten itu dites, memang itu akan menjadi valid. Dan ingat, semakin banyak dites, semakin lemah area tersebut. Jadi area resisten yang ada di 3646 ini bakal menjadi area valid suatu resisten, tetapi ini sudah menjadi resisten yang lemah karena sudah dites sebanyak 4 kali berturut-turut semenjak tercipta di 3646. Ya, lebih tepatnya hari ini ya. Hari ini sudah dites juga di 3646. Jadi 1 2 3 4 5 sudah 5 candle ngetes di 3646. Adapun ada candle daily di atas 3646, otomatis dia akan langsung kemungkinan besar nge-sweep di all time high 3675 dan bisa aja lanjut untuk menciptakan all time high yang ada di 3700. Ya. Jadi harap diperhatikan area-area tersebut. Yang penting kalau kita sudah melihat yang namanya daily close di atas 3646 dan kalau bisa lebih bagus adalah close di atas angka psikologi 3650. Ya, ingat 365, setiap kelipatan 50, 25 dan juga 100 itu adalah angka yang gampang dilihat. Otomatis kalau semisalnya hari ini kita mendapatkan candle close di atas 3650, otomatis di sini market yang namanya ngebuat equal high ya. Ini bisa saya buat equal high lah ya, ataupun area liquidity di sini ini bakal di sweep 3656 dan 3657 ini bakal di sweep semua. Dan kalau di sweepnya berhasil dan tidak ada menunjukkan gejolak penurunan, dia bisa naik terus sampai ke 74 ataupun ke 75. Ya, asalkan ini daily ada close-nya di atas 3650. Dari segi indikator, ya sudah, ini tidak ada perubahan, RSI tetap stay di atas. Kemudian dari segi stokastik juga masih stay di atas gitu kan. Kemudian dari segi H4 kalau kita lihat, dari segi H4 ini supportnya kalau dibilang ya ini agak susah sih. Ini saya delete dulu ya. Ini saya delete dulu. Kemudian ini 3624 adalah support daily. Dari segi H4 ini sih rally base rally ya. Ini sih area demand. Cuman area demandnya ini kan sudah ditembus, jadi sudah tidak bisa dipakai lagi lah. Nggak usah lah kita ribetin gitu kan ya. Dari segi H4 kalau kita lihat support resisten yang bisa kita pakai adalah ini. Ini kan daily ya, 3624 adalah daily. Jadi sekarang saya akan ubah untuk menjadi supportnya adalah di sini. Ini adalah H4 ya kan? H4. Nah, di sini kalau dilihat apakah possible seperti menciptakan suatu pattern tertentu. Ya, secara teori ini kemungkinannya marketnya bisa ngebentuk yang namanya pola inverted head and shoulder. Cuman ini kan inverted head and shoulder-nya ini terjadi di market yang bullish. Jadi saya rasa ini agak sedikit berat dikatakan sebagai inverted head and shoulder sih. Ya. Agak berat dikatakan sebagai inverted head and shoulder. Nah, untuk di sini apakah saya bisa berasumsi ini positif banget? Secara textbook sih ya, bukan textbook. Secara bentuk ini memang potensinya inverted head and shoulder. Cuman secara textbook, inverted head and shoulder itu kan hanya terjadi pada saat market itu mengalami downtrend ya kan. Yang dimana secara textbook sekali lagi IHNS terjadi pada saat market mengalami downtrend dan ini adalah pola pembalikan. Cuman kalau kalian mau pakai itu ya silahkan aja sih ya. Ya, ini ingat 3646 adalah daily karena saya akan delete lagi ya. Karena sekarang saya pindah ke H4. Dari segi H4 sekarang kita punya satu valid resisten yang ada di 3656. Ya, saya pakai ini aja lah kalau gitu ya. 3657. Oke, ini adalah H4. Berarti range sekarang adalah dari 3619 sampai 3657. Oke, ini adalah range-nya sekarang. BTW ini Bali hujan lagi ya. Ini sekarang saya recording ini hujannya balas banget. Semoga gak banjir lagi sih. Sungai di Pasar Badung sih naik lagi. Cuman ya semoga tidak banjir lagi sih. Dari segi H4 kalau dibilang market structure-nya sekarang bagaimana? Secara market structure H4 ini marketnya ya saya udah bilang ini kan marketnya ngebuat change of character secara H4 ya dengan adanya candle close, kemudian di sini ngebuat higher low, lower high,
kemudian di sini ngebuat lower low, kemudian di sini dia ngebuat lower high. Walaupun di sini kita melihat yang namanya weak ya, ataupun break of structure yang tidak terlalu strong karena tidak ada close candle. Cuman ini dibilang sebagai break of structure, ya bisa aja sih. Cuman saya pribadi tidak menganggap ini sebagai break of structure karena tidak ada candle close di bawah 3619. Itu aja sih problemnya. Nah, sekarang dari segi H4 kita mempunyai structure minornya adalah di sini sebagai lower high dan di sini adalah lower low. Walaupun tidak ada candle close di bawah ini, cuman sekarang kita bisa melihat adalah ini adalah lower high, ini adalah lower low. Apakah di sini potensi membuat lower high yang baru? Potensinya ada, cuman kita perlu melihat yang namanya lower low terbentuk sebelum membuat yang namanya lower high, ya. Jadi gitu caranya, jangan langsung berasumsi ini adalah area lower high baru, enggak ya. Selama ini low-nya belum di break di harga 3612, otomatis ini belum bisa dikatakan sebagai lower high. Karena bisa aja ini membuat yang namanya higher high, di sini higher low bisa membuat higher high lagi. Itu ya, itu bisa beda pandangannya. Secara H4 indikatornya kalau kita lihat ini dari segi RSI stabil sih ya, dia tidak mau naik dan juga tidak mau turun. Sekarang sih memang di 52. Cuma menurut saya di sini RSI-nya sampai hari Rabu kemungkinan sih bakal stabil. Antara turun lagi ke 50, naik lagi sampai ke 60 dan turun lagi, naik lagi dan begitu seterusnya. Kemungkinan sih kayak gitu ya. Kemudian dari segi stokastiknya ini hampir masuk ke zona overbought tapi nggak jadi ya kan. Sudah sampai ke 80 tapi nggak jadi, tiba-tiba nge-cross ke bawah. Dan ini kemungkinannya jika RSI flat dan didorong juga dengan stokastik yang flat, ya berarti kita bakal terjebak trading di antara 57 dan 19. Itu aja sih kemungkinannya ya. Dari segi H1 kalau kita lihat minornya sekarang adalah candle nggak punya ekor, berarti sudah diambil semua ya. Di sini candle nggak punya ekor sudah diambil, candle nggak punya ekor sekarang di sini sudah diambil. Berarti semua candle nggak punya ekornya sudah selesai. Nah, sekarang dari segi time frame H1 bagaimana strukturnya? Secara struktur H1 ya. Secara struktur H1 kita sudah membuat yang namanya sebentar. Set ya. H1 sudah membuat change of character di sini kemarin ya. Di sini change of character ya kan, dan di sini adalah break of structure. Berarti dari segi H1 marketnya sekarang bergerak seperti ini ya. Ini turun, naik, turun, naik, turun ya. Kemudian break of structure, kemudian turun. Nah, berarti secara secara structure H1 ini marketnya masih bullish sebenarnya karena low terakhir di 3619 itu belum di break ya, karena kan pergerakannya seperti ini ya, dia turun. Ingat ya, dengan candle hijau seperti ini berarti marketnya itu adalah dia turun dulu ya, turun dulu kemudian dia naik, kemudian dia close di sini ya kan, naik kemudian turun ya, ini adalah higher low yang terakhir, dan kemudian marketnya kan tidak ngebuat higher low yang lebih rendah lagi daripada ini, higher high-nya di sini. Nah, berarti otomatis ini adalah higher low dan ini adalah higher high. Hampir lupa saya ngomong ya. Di sini adalah higher low dan ini adalah higher high. Jadi kalau dilihat lagi secara H1 ini masih bullish, yang dimana ini adalah break of structure terakhir ya. Berarti kalau dilihat dengan pergerakan di hari Jumat kemarin, dia ngebuat low, dia ngebuat high, dia ngebuat low, dia ngebuat high, kemudian dia ngebuat low. Oke. Dan coba saya tarik Fibo ya. Fibo-nya kena 78,6 dan 61,8. Wah, ini mantap sih ya. Ini kenanya mantap juga nih di 61,8. Kalau close-nya di 61,8 sih ini kita bisa buy sih. Cuman saya pribadi sih mungkin saya tunggu dulu deh. Di sini kita masih punya angka keramat di 3640 ya kayak kemarin. Nah, di sini ya kita punya satu angka keramat sekarang secara H1 yaitu ada di 363 berapa ya? Oh, saya lupa ya.
3639 sampai ini kali ya, 3639 3638. Ini adalah area keramat sekarang dari segi H1. Jadi saya akan ambil buy jika semisalnya ini marketnya secara H1 sudah shifting dari yang bearish secara bearish berubah menjadi bullish, yang otomatis ini bakal break di atas 3640. Kemungkinan saya akan ambil buy dengan target mungkin nge-sweep New York High yang ada di hari Jumat kemarin. Sebentar ya. Bisa nggak kita ambil sesuatu di sini ya? Trend line deh, tes trend line. Oke. Tes trend line di sini. Set. Oke, di sini ada satu trend line ya. Nah, saya cek ke time frame lagi. Ini time frame H1 ya. Berarti menurut saya sih saya lebih prefer kalau mau ambil buy dia nabrak, kemudian break, turun, retest, turun, baru saya akan ambil buy. Jadi secara H1 sudah mulai berubah menjadi bullish lagi, saya akan ambil buy seperti ini sih, di atas ngebuy-nya. Kemudian secara M30 H4 kita tidak menciptakan bearish fair value gap, H1 tidak ada bearish fair value gap sama sekali, sisa ini doang sih ya. Kemudian di sini sepertinya adalah liquidity. Ini next target jika marketnya naik ya, seharusnya sih possible-nya dia naik sampai ke 3654 untuk nge-sweep New York High hari Jumat. Karena kalau dilihat penurunan hari ini itu dia nge-sweep ini adalah Asia di hari Jumat ya. Asia di hari Jumat sudah di sweep, kemudian kalau dia bergerak naik berarti targetnya sesama di hari Jumat adalah paling dekat New York High di 3654. Secara M15-nya masih bearish ya. Kalau dilihat dari segi H1-nya sih bearish ya, karena ini kan marketnya ngebuat low, lower high dan lower low. Ya, apalagi ditambah ini ada close candle di sini. Makanya saya perlu adanya H1 mulai berubah lagi kayak begini ya kan, ngebuat higher high dan higher low, baru saya akan ambil buy. Mungkin saya akan ekstrim ambil buy jika semisalnya market itu di M15 sudah mulai menunjukkan adanya bullish. Secara M15 sih ini belum ya per video sekarang saya buat. Nah, dia ngebuat low, lower high, lower low, lower high, lower low. Sorry, lower low, lower high dan lower low. Jadi di sini adalah change of character secara time frame M15 yang ada di 3642. Ya, sesuai kayak tadi berarti ya. Break di atas 3649, ini adalah high-nya di 3642. Jadi kalau dia break M15, kemudian retest lagi resistance become support di 39 atau 38, break trend line lagi biar pasti lagi, baru saya akan ambil buy. Itu aja sih. Kalau saya mau ambil buy. Ya. Tetap sih ini tidak akan berubah pandangan saya karena weekly sudah beneran bullish, daily juga sudah beneran bullish. Tetap saya akan ambil posisi buy. Adapun penurunan saya akan ambil buy. Asalkan penurunannya tidak terlalu ekstrim. Ini sih normal sih penurunannya ya. Tidak ada aksi profit taking yang kayak kemarin gila gitu kan. Tidak ada aksi profit taking kayak kemarin di sini ya, kena 3675 kemudian ke bawah, itu nggak ada sih untuk sekarang. Ini normal nih pergerakannya ya. Karena kalau dilihat candle H1-nya itu tidak terlalu panjang sekali. Oke. Jadi saya rasa sekian dulu ya untuk analisa XAUSD pada hari ini. Tetap saya pribadi sih tetap ambil buy dengan kondisi ya udah, ini kalau dia break ke atas seperti ini baru saya akan ambil buy. Bias saya tetap ambil posisi buy. Kalau dilihat support resistance H1 sih cuma ini ya, 39 dan 38. Kalau ditanya supportnya di mana sekarang? Untuk support H1 jujur ini agak susah. Better langsung aja pakai support H4 paling jauh di 3619. Yang bisa saya lihat sih cuma ini doang ya, support become resistance yang tengah-tengah di sini yang bagus. Dia break ke atas, retest, breakout trend line, retest, baru saya akan ambil buy. Itu sih. Oke. Jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye-bye.